Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, yang saya banggakan. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Materi untuk yang pertemuan kedua kali. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian nanti berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan dapat mengidentifikasi hukum tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian dapat membaca dan menghafalkan bacaan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan tartil. Marilah kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Al-ayah sadaqallahul adzim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Secara umum, Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini mengandung pesan-pesan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, larangan mendekati zina. Yang kedua, zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu ya, kandungan dari surat Al-Isra ayat 32. Kemudian untuk Quran Surat An-Nur ayat 2, marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wala ta'khudkum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan untuk isi kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perintah Allah SWT untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah SWT. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Itulah isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian setelah kita membaca Quran Surat Al-Isra tadi ya, marilah kita mengidentifikasi hukum bacaan. Ya. Yang pertama, pada lafaz wala terdapat hukum tajwid apa? Mad asli. Mad asli atau matobi'i. Kemudian pada lafaz taqrabu terdapat hukum tajwid yaitu qalqalah sughra, ra tafkhim dan mad asli.
Nanti penjelasannya ada di belakang ya. Kemudian pada lafadz az-zina terdapat hukum tajwid yaitu alif lam syamsiah dan mad asli. Pada lafadz innahu terdapat hukum tajwid gunnah. Pada lafadz kana terdapat hukum tajwid mad asli. Pada lafadz fahisyatau wasa'a terdapat hukum tajwid yaitu mad asli, idgham bi gunnah dan mad wajib muttasil. Pada lafadz sabila terdapat hukum tajwid yaitu mad asli dan mad iwad. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 2. Yang pertama az-zaniyatu, idgham syamsiah. Kemudian fajlidu qalqala surah. Kemudian wahidim minhuma, idgham bi gunnah. Jaldatiu wala, idgham bi gunnah juga. Kum bihima ikhfa syafawi. Ra'fatun fi ikhfa hakiki. Dinillahi tarqiq wal yaumi idzal qamariya wal yashhad qalqala sugra ta'ifatum mina idgham bi gunnah. Itu kita ambil beberapa contoh yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, penjelasan dari hukum bacaan tadi dapat dijelaskan ya. Yang pertama apa? Mad asli atau mad tabi'i merupakan bacaan panjang satu alif atau dua harokat apabila setelah fathah terdapat alif, setelah kasrah terdapat ya sukun, dan setelah dhammah terdapat wawu sukun. Tadi sudah contohnya di atas tadi ya. Kemudian qalqalah sughra bagian dalam ilmu tajwid yang dibaca dengan cara memantulkan huruf karena mendapat sukun atau mati di tengah kata atau kalimat. Ini yang sughra ya. Kemudian ra tafkhim, hukum membaca huruf ra dengan mengucapkan secara tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Ra berharokat fathah atau dhammah. Kemudian alif lam syamsiah. Apa itu? Yaitu alif lam atau al-ta'rif apabila ketemu dengan salah satu huruf yang 14 itu ya, ta, sa, dal, zal, ra, ya, sin, shin, shad, dod, ta, dha, lam, dan nun. Kemudian gunnah. Gunnah ini adalah bacaan dengung. Gunnah ya. Kemudian idgham bi gunnah apa? Hukum bacaan memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf setelahnya disertai dengan dengung. Hurufnya apa saja? Idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Kemudian mad wajib mutasil. Ini apabila ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat dibaca 3 alif atau 6 harokat. Kemudian mad iwad apabila ada fathah tanwin yang diwakafkan. Kemudian ikhfa hakiki apabila ada tanwin atau nun sukun ketemu huruf ikhfa. Dan ikhfa syafawi ini adalah apabila ada mim mati ketemu huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Itu ya keterangan daripada contoh-contoh dari hukum bacaan yang kita bahas di atas tadi. Kemudian tugasnya adalah membaca, kemudian mengidentifikasi hukum bacaan atau tajwid dan menghafalkan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Supaya kalian lebih memahami tentang Quran surat Al-Isra ayat 2, 32 dan surat An-Nur ayat 2. Itu ya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga tujuan daripada pembelajaran kita kali ini dapat tercapai dengan baik. Untuk itu kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.